Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu mengenai organ pencernaan hewan dan manusia. Baiklah anak-anakku, kita lanjut. Kompetensi dasar kali ini yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Baiklah, lanjut. Untuk pertama kali kita bicarakan dulu makanan yang ada di dalam tubuh kita, yaitu setiap hari yang kita makan harus memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama yaitu makanan pokok yang kita peroleh dari nasi, jagung, singkong, roti, dan lain-lain. Itu disebut dengan makanan pokok. Makanan pokok bangsa Indonesia yaitu nasi. Lalu untuk pelengkap nasi kita sertakan sayur mayur. Sayur mayur kali ini ada wortel, tomat, sawi, kubis, terong, dan lain-lain. Untuk pelengkap sayur juga dilengkapi dengan lauk pauk, ayam, daging, tempe, tahu, telur, dan lain-lain. Setelah itu kita juga harus untuk memenuhi kebutuhan vitamin kita yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang kita makan boleh buah pepaya, buah nanas, melon, jeruk, dan lain-lain. Sebagai pelengkap yang kelima yaitu susu. Susu boleh digantikan dengan teh dan juga boleh digantikan dengan air putih. Anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, setiap hari kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Baiklah, untuk selanjutnya kita bicarakan susu. Susu diproduksi oleh sapi, kita peroleh dari sapi. Sapi juga perlu makanan sebagai asupannya. Makanan sapi yaitu rumput. Rumput dikunyah di mulut, masuk ke dalam bagian lambung yang disebut esofagus, dilanjutkan ke rumen yaitu perut besar sapi. Di dalam perut besar sapi terjadi proses terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Setelah dari rumen, masuk lagi ke dalam mulut sapi. Lalu dari mulut sapi masuk ke dalam retikulum. Di retikulum terjadi proses terjadinya makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam perut besar. Lalu
dilanjutkan ke dalam omasum. Dalam omasum terjadi proses makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Di dalam abomasum akan terjadi yaitu makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, itu tadi bagan-bagan yang ada di dalam perut sapi. Makanan dari awal sampai akhir. Yaitu di sini juga tersedia gambar organ pencernaan pada hewan ruminansia antara lain sapi, ada kambing. Nah, ini kita sajikan atau yang itu sajikan yaitu sapi. Nah, bagian rumen ditunjukkan oleh anak panah. Rumen yaitu yang warna merah. Lalu omasum yaitu pada warna ungu. Kemudian abomasum pada warna hijau. Retikulum pada bagian warna merah muda. Nah, untuk selanjutnya ini sudah tertera bagian-bagian lambung yang ada pada sapi. Nanti kalian akan diberi tugas untuk menggambar pada kertas gambar ukuran A3, dibuat sebagus mungkin, diwarnai juga boleh, memberi nama bagian organ pencernaan pada hewan. Jangan lupa memberi tanda panah, gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan yang dicerna oleh sistem pencernaan pada hewan. Baiklah anak-anakku, tugas yang ibu berikan selesaikan dengan baik, lalu dikumpulkan melalui upload gambar. Nah, selamat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.